Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin ibu bapak jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Ini pengajian pagi ini paketnya paket singkat, karena kita mulainya sudah terlambat. Padahal pengajian itu mulainya boleh terlambat tapi selesainya harus tepat, itu gitu. Jangan sampai memulai terlambat kok diulangi dengan kesalahan terlambat lagi. Kadang kalau ngaji itu pinginnya lebih cepat lebih baik. Ya bukan pada cepat atau tidaknya, tetapi bagi kita orang Islam ngaji adalah kebutuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Islam dengan benar, kita susah untuk menjadi orang yang baik. Baik dalam artian menurut Allah. Dan kalau kita hadir di majelis taklim, kita dihibur oleh nasihat Rasul ini. Barang siapa yang keluar dari rumah, tujuan keluarnya itu bepergian untuk ada di majelis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, maka bagi orang seperti itu akan dimudahkan jalannya ke surga oleh. Adakah dari bapak ibu ini yang tidak ingin ke surga? Monggo silakan yang tidak ingin ke surga. Rata-rata kalau ditanya itu semua pengen ke surga, cuman nggak mau suruh berangkat dulu. Siap berangkat dulu mas. Karena nggak yakin kalaupun sekarang diminta berangkat sampai atau tidak. Karena bekal kita mungkin belum cukup, maka kita beruntung sekarang berada di posisi beramal yang Rasul memberikan kabar gembira pada orang-orang yang seperti itu. Sallallahu lahu thoriqan ilal jannah. Matan yang lain pakai bi. Maka orang-orang yang suka hadir di majelis ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya ke surga. Tentunya ketika ilmunya itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan perubahan pada orang itu, sehingga ilmu yang benar itu mengantarnya berperilaku penuh amal sholih. Di riwayat yang lain Rasul menegaskan orang yang menuntut ilmu itu karena fisabilillah kata yarji, dia pada posisi sabilillah sampai pulangnya. Maka beruntunglah ketika kita ini punya cita-cita mati sabilillah. Ya salah satunya adalah sering ada di majelis ilmu. Lebih-lebih ngaji di Islamic Center OAD ini dapat snack ya Bu ya. Siapa tahu dapat door prize. Kira-kira door prize-nya apa? Kita usulkan sebulan sekali dapat door prize umroh gratis. Ya, insya Allah bisa ngumpulnya di Jeddah ya. Kita biasa bisa membiayai umroh gratis asal ngumpulnya di Jeddah. Siap? Ya, kenapa pengen umroh? Ya karena Rasul melakukan itu. Rasul juga memberi kabar gembira dari umroh satu ke umroh yang lain itu menjadi cara Allah mengampuni dosa kita, kafarah terhadap dosa-dosa kita. Ada yang belum pernah umroh? Lebih banyak atau lebih sedikit? Wah karena masih banyak, gak usah dulu Ustaz. Anggarannya terlalu besar. Ada saudara kita di Masjid Jogokarian menginspirasi dengan yang jamaahnya paling tertib dihadiahi umroh. Tapi kita yakin bahwa kita ngaji di sini itu bukan umrohnya, hadiahnya, bukan snacknya, bukan itu. Tapi karena kita ingin mengamalkan yang dinasihatkan Rasul itu.
Karena kita ingin yang kita lakukan itu dicatat sebagai ibadah, maka mutlak ikhlas harus ada di dalam. Kalau kita nggak ikhlas nggak bisa. Kita tahu bahwa orang beribadah itu utamanya yang pertama adalah dia harus ikhlas. Jadi kalau kita ada di majelis ilmu ini bukan ikhlas, tidak karena lillah, maka bisa jadi tidak dicatat sebagai amal sholih. Nah kalau ikhlas apa? Ya kalau orang itu menuntut ilmu ikhlas, tidak mudah mengeluh. Karena ikhlas. Nah, panitia sudah mempersiapkan agar beliau-beliau yang menjadi pemateri itu menyampaikan materinya dengan bijak. Sehingga kita yang taklim itu tidak mengeluh. Tapi ketika kondisinya darurat seperti kali ini gitu kan, ustadz yang ditunjuk tidak bisa, kemudian dicarikan badal, ya nggak usah mengeluh. Jadi kalau wah ini kok lagi ngasih dunia pemain pengganti ini biasanya luwe, kenapa betul? Ya karena kita ikhlas kita nikmati. Ya itulah ikhlas. Jadi seorang ibu itu mencintai anaknya dengan penuh keikhlasan. Maka seluruh pelayanan kepada anaknya itu tidak pernah membuat sakit lagi, karena sudah ikhlas dan nggak pernah ngitung-ngitung. Oleh karena itu, ini penting agar kita juga ikhlas. Nah, ibadah yang kita lakukan selain ikhlas itu harus memenuhi kriteria cara melakukannya ittiba Rasul. Kalau cara melakukannya tidak seperti Rasul, maka bisa tertolak, salah ibadah itu. Oleh karena itu penting kita itu ngaji, biar ngerti mana yang dituntunkan Rasul, mana yang di luar itu. Dulu kalau kita ngaji, kaidah ibadah itu kan harusnya didahului dengan ilmu. Al-ilmu qabla amal. Jadi berilmu dulu sebelum. Bagaimana kalau orang itu beramal tanpa ilmu? Ya kemungkinan salahnya besar. Saya sering di pengajian itu gambarkan dengan film ini, nanti diunduh sendiri. Ini filmnya di YouTube. Orang berani nikah tapi tidak tahu caranya nikah. Kalau pengen nikah banyak, tapi syarat utamanya belum terpenuhi. Apa syarat utama menikah? Ada jodohnya, gitu loh. Di mana-mana itu sama, provinsi manapun syarat nikah itu sama siapa. Nah, kembali kepada tadi, kalau belum tahu caranya kok nikah, ya jadinya kayak gini. Wahai Ibu, nek nikah ditanya wahai, jawabnya wahai gitu. Kayak telepon saja halo dijawab halo. Dan ini kejadian nyata, bukan potongan sinetron. Kita simak lebih lanjut. Wahai Laude Ya. Angran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosbin binti Abdullah Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan usaha kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu 110.000 rupiah dan seperangkat alat sholat sah. Pertanyaannya, itu nikahnya jadi sah apa enggak bro? Enggak sah ya? Maka kalau walaupun salamannya dibalik seperti ini, ya tetap enggak sah. Maka nanti ibu-ibu kalau mau mencari calon suami untuk anaknya, pastikan dia anggota pengajian Islamic Center UAD. Anak-anak hebat. Dites, termasuk kemarin saya sering cerita dulu di UAD, saya cerita bapak-bapak berat ngetes ini hafalan Qurannya karena calon imam.
Yang paling gampang itu ya dites sesuai namanya. Ketika namanya Anas Ma'ruf ya dites dengan hafalkan surat Anas. Ada lagi anak yang namanya nama saya Nasiruddin, ya sudah kamu hafalkan surat Anas. Siapa kamu nak? Saya Muhammad Sabiki. Nah kamu hafalkan Sabiki semua. Nah yang gobios itu namanya Imron. Bagaimana? Akhirnya ditanya siapa namamu nak? Nama saya Imron Rosadi Ustadz, tapi kalau di rumah sering dipanggil Ikhlas. Nah yang kayak gini nggak lulus. Nah penting kita itu ngaji sehingga tahu mana yang dilarang, mana yang tidak. Ketika kita belum tahu ilmunya mengamalkan bisa seperti itu. Di tempat lain ada juga yang berani nikah tanpa tahu cara. Saya terima. Itu belum apa-apa sudah saya terima. Nah, oleh karena itu penting. Ingat ini sabda Rasul ini, kalau kita melakukan amalan ibadah madhah terutama, yang Rasul tidak pernah memerintahkan bahwa rodun, maka tertolak itu. Maka penting kita ngaji. Dan kalau berislam itu sumbernya ya jelas Quran Sunnah. Ini di tempat di sabda yang lain Rasul menyampaikan barang siapa yang ingin dijadikan Allah menjadi baik yufaqihu itu, maka dia harus pakai ngerti mau ngaji sehingga paham apa itu agama. Sumbernya tidak lain adalah kalau berbicara Islam berarti kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ketika Rasul bersabda taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepadamu dua hal, tidak akan tersesat selamanya barang siapa yang berpegang teguh kepadanya. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul dua hal itu? Maka Rasul menjawab, berpegangnya kepada kitab Allah dan Sunnah. Selama berislam sumbernya itu benar. Tapi kalau sumbernya yang lain, bisa jadi nanti kemudian majelis ulama mengatakan sesat. Ya banyak aliran sesat di kampung kita itu. Ini aliran-aliran sesat, maka hati-hati. Nih yang satu, kelompok sesat pertama, majelis ulama mengatakan ini sesat. Karena sering mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Kalau dulu balah kenceng, kalau kita salaman gini, kalau kita bukan kelompoknya ya najis. Sholat nggak mau gabung dengan masjid kita. Maka anak-anak ngaji di tempat kami itu kalau ketemu sama kelompok ini bukan hanya salaman, malah dirangkul-rangkul di sana. Saya tanya, lu kok dirangkul-rangkul? Mungkin benadus, gitu. Karena kita dianggap najis. Dan ini luar biasa, perkembangannya kenceng sekali. Kita harus paham. Ini jelas. Selama menganggap Mirza Ghulam Ahmad Rasul sesat. Ini yang sesat lagi, sholat malah membelakangi Ka'bah. Ini kan aneh itu. Ini gak fatal. Namun ini juga kelanjutannya. Kelompok-kelompok itu kadang kalau ngaji sangat tertutup. Ya, sangat tertutup. Bahkan ketika datang ke situ ditutup juga. Sehingga tidak ngerti saya dibaiat dengan siapa. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sering melihat ini kok pakai lilin, kok pakai peci. Apakah ini yang kita kenal sekarang Katolik Ortodoks Indonesia itu? Yang itu kiriman dari Timur Tengah sana. Bang ini sekarang kos ini luar biasa banyak. Ini kos ini Katolik Ortodoks Syria. Maka kalau ngaji ya juga, kalau pergi masih pakai peci, masih pakai kerudung. Kita harus hati-hati. Ini siap. Ini repot lagi. Ini malaikat mengaku Jibril ya kan? Hanya di Indonesia malaikat kok di penjara gitu.
Ya, sudah ada nabi palsu tuh di depan tadi. Ini mengaku malaikat. Ini yang paling sesat ini. Saya sesat dong, jilbaban kok di bawahnya kayak gini, sesat ini. Oleh karena itu, biar tidak sesat, penting kita ngaji dan kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini penting. Nah, sayang sekarang ini mungkin karena ngajinya kurang, banyak orang itu merasa tenang padahal salah jalan. Nih, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman-temannya yang sama-sama salah. Kelompok yang merokok juga. Padahal harusnya kalau memegang kebenaran, kita itu tenang selama benar meskipun sendiri. Walaupun ketika kita merasa benar, menyampaikan kebenarannya tetap harus dengan cara-cara yang kadang ada orang yang karena merasa benar kemudian menyalahkan orang lain itu tidak dengan kaidah ikut dakwah yang baik. Ketika kita berbeda pendapat, menyampaikan perbedaan pendapat itu dengan santun. Tetapi sekali lagi, ketika kita berislam, ketika Quran dan Sunnahnya sudah memerintahkan begitu, walaupun orang lain tidak mengamalkannya, kita tenang memilih jalan itu. Sebaliknya, walaupun orang lain mengamalkan, tapi ternyata di Quran dan Sunnahnya tuntunannya tidak seperti itu, maka kita juga tenang tidak melakukan hal yang seperti itu. Sekalipun demikian, tetap tampil di masyarakat dengan akhlak karimah. Nah, kadang orang menjadi benci bukan karena kita itu salah, hanya karena membawa kebenarannya itu tidak bisa. Karena sudah baru selesai ngaji akhlakul karimah, kita belum berakhlakul karimah, tapi gawane wis nyalah-nyalah ke akhlake wong liya. Padahal baru selesai belajar tentang akhlakul. Kita sendiri belum berakhlakul karimah. Maka menjadi penting kita untuk selalu ngaji. Nah, ibu bapak, kalau pagi kan diantara doa yang dituntunkan itu kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Coba mari bareng-bareng dihafalkan. 1, 2, 3. Nah, ini sebagian nampaknya belum biasa hafal. Dah, sekarang tak buka. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Nah, kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita terima ini ilmu yang bermanfaat. Ketika mencari rezekinya yang toyib. Apa toyib, Bu? Maunya toyib dan barokah. Kalau toyib yang ada di TV itu jarang pulang, gitu, Bu. Kalau ini bukan toyib yang seperti itu. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah. Jam pinten? Kurang seperempat. Mohon maaf karena hari ini saya harus terbang ke Bangkok Jadi di sana ada pertemuan, kita disuruh menyampaikan penanggulangan narkoba berbasis syariat Islam. Nah, yang kita ceritakan ya memanfaatkan jalur pengajian, Aisyah menggunakan keluarga sakinah, Korea Toyiba, masuk kurikulum. Jadi pengen sharing di Indonesia bagaimana caranya. Teman-teman pemuda Muhammadiyah kemarin bikin Satgas anti narkoba, IPN, IMN sudah membuat yang sama. Nah, itu kita akan sharingkan bareng-bareng. Mudah-mudahan menjadi kesepahaman bareng-bareng. Dan ini karena Thailand Selatan kan komunitas Muslim. Nah, kita lanjutkan.